Shalom saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online POK Maranatha Tangerang pada hari Minggu 22 Agustus tahun 2021. Tetap dukung kebijakan pemerintah dengan tetap berada di rumah dan mematuhi protokol 5M dengan cara memakai masker dengan baik, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk rajin berolahraga dan minum vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan bugar. Ikuti ibadah online pemuda setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Mari dampingi anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube Superbook Indonesia atau channel YouTube Sekolah Minggu POK Maranatha. Untuk info lebih lengkap akan diumumkan melalui WhatsApp grup Sekolah Minggu. Untuk persembahan serta perpuluhan berikut informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian atau bisa transfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 108243831 atas nama Bapak Weli Lalawan atau Ibu Yurom Suprapti. Segera subscribe channel YouTube POK Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati, pikiran dengan sungguh-sungguh, usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian, apakah mau duduk atau berdiri. Nikmatilah puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi kita dikumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat boleh berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pagi ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk hari yang indah ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah setia ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Pagi ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa kuasai hati dan pikiran kami semua. Baik yang mendengar firman pagi ini, teristimewa hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi ini. Kami mohon biarlah urapan kuasa Allah menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami teguhkan ibadah kami pagi ini. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu yang tak pernah berlalu, semua karena kesetiaan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat cinta-Mu. Glory haleluya, glory haleluya. Hosana bagi-Mu ya Allahku, hosana bagi-Mu Tuhan. Syukur buat kasih karunia-Mu yang tak pernah berubah. Syukur buat kasih karunia-Mu yang selalu ada buat kami. Ku bersyukur buat cinta-Mu Tuhan, tak pernah lepas dari kami. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu ya Allah di tempat maha tinggi. Terpujilah Kau Allahku yang setia. Kami ada karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ada di hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang tak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Melewati hari-hari kami yang sungguh luar biasa ini Tuhan, kami boleh rasakan dan kami boleh saksikan kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami ya Bapa. Bahkan di saat-saat kesulitan kami Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk karunia-Mu, untuk cinta-Mu yang luar biasa buat kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami terlalu kagum memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di pagi hari. Dan yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya! Kau sungguh besar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang minggu kemarin Tuhan kami rasakan campur tangan Tuhan ada buat setiap kehidupan kami. Bahkan dalam setiap keaktifan kami ya Bapak, Engkau selalu sertai Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat persembahan kami, Engkau mau kuduskan dan sucikan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Biarlah segala sesuatunya ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum untuk pelebaran nama-Mu di tempat di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Menyatakan
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk ditaburi firman Tuhan. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, menyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, menyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu.
Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada minggu pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Bapa, kalau pada saat ini Tuhan kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan pimpin setiap hati, dan Tuhan juga akan menjadikan hati kami menjadi baru, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita pada saat ini mau berbicara tentang Rasul Paulus, tentang apa yang ada dan yang dia rasakan di dalam hatinya. Sebagaimana pemimpin-pemimpin jemaat, ya, kita melihat jauh ke dalam hati daripada Rasul Paulus. Ya, kita ambil ini dari Roma 9. Ya. Saya akan bacakan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, pilihan atas Israel. Ya. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka ada keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana hati daripada Rasul Paulus. Ya, sebagai seorang pemimpin jemaat, dia telah meninggalkan semua yang ada padanya. Dia datang kepada Kristus. Dia berusaha dengan mati-matian. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi kelihatannya hasilnya tidak begitu banyak. Bahkan dia melihat, ya, saudara-saudara dia sebangsa tidak begitu menerima dia. Tidak begitu melihat kepada dia, bahkan menolak apa yang dikatakan olehnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia begitu sedih. Dan kesedihan yang sungguh, dia mau menyatakan apa isi hati dia dengan ketulusan, bahwa dia sungguh-sungguh sangat bersedih. Ya, sebab dia memberitakan kabar baik, tetapi mereka tidak menerima. Bahkan mereka banyak yang membenci kepadanya. Inilah yang dirasakan Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin jemaat. Ya, itu juga yang pernah dirasakan oleh Musa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-30 dikatakan, Musa begitu sedih. Seolah-olah jangan Tuhan, janganlah biarkan mereka mati, jangan biarkan. Kenapa? Sebab mereka itu lebih baik aku Tuhan, lebih baik aku. Ya, aku yang menjadi terkutuk, aku yang menjadi munafik, ya, daripada bangsaku ini, ya, yang terbuang. Itu juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah dia. Lalu apa?
Ya, dia begitu sedih sehingga dia katakan apa yang dia katakan, ya, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahwa aku sangat berduka dan bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dalam hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Tetapi mereka terbuang sebab mereka tidak menerima apa yang sudah dijanjikan Allah itu. Mereka tidak menerima apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa sebetulnya bangsa Israel, mereka mempunyai sebuah pola, mereka mempunyai sebuah model. Bagaimana mereka menerima Tuhan, bagaimana mereka menerima Allah. Sebuah pola yang berbeda, sehingga di dalam menanggapi pola itu, mereka tersesat, mereka jauh. Mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Bahkan mereka berpikir, kenapa mereka menjadi anak Allah? Sebab mereka adalah keturunan biologis dari Abraham. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pola yang salah. Sehingga pada waktu mereka mau menerima, maka mereka mencoba dengan sekuat tenaga mentaati segala perintah dan segala hukum yang mereka pikirkan, sehingga itu menjadi sebuah budaya dan kebiasaan. Dan mereka pikir mereka sudah melakukan yang terbaik buat Allah mereka. Tapi ini adalah satu hal yang sangat berlainan, sangat salah. Sebab Rasul Paulus mengatakan, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, maka kita harus mempunyai iman di dalam anak Allah. Inilah sebuah perbedaan yang jelas dan nyata. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, kita diselamatkan bukan oleh karena jasmani, bukan oleh karena keturunan Abraham, tapi kita diselamatkan oleh karena iman. Kenapa? Sebab yang namanya anak Abraham bukanlah semua keturunan Abraham. Keturunan Abraham ada begitu banyak. Kita lihat keturunan dari Ismail. Kita lihat keturunan daripada Keturah. Tapi mereka tidak disebut sebagai anak-anak Abraham. Sebab yang namanya anak Abraham hanyalah turunan dari Ishak. Sebab dia adalah keturunan anak perjanjian. Anak yang sudah dijanjikan. Tapi yang lain tidak. Dan anak perjanjian inilah yang menjadi anak-anak Abraham. Itulah sebabnya dikatakan, bukan semua Israel adalah Israel. Bukan semua Israel adalah anak-anak Abraham. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, itu ada begitu banyak. Ya, mereka menuju kepada siapa? Mereka menuju kepada tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian pada waktu di dalam perjanjian lama itu bisa kita anggap sebagai surga yang dijanjikan. Tetapi apa kenyataannya? Tidak banyak yang masuk di dalam tanah perjanjian.
Padahal umat Israel adalah umat yang dijanjikan Allah. Padahal umat Israel umat yang dipilih oleh Allah. Tapi kenapa umat yang dipilih oleh Allah, umat yang dijanjikan itu tidak masuk di dalam tanah perjanjian? Itulah yang dikatakan bahwa tidak semua keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Jadi keturunan Abraham sebetulnya bukan secara biologis, tapi keturunan Abraham adalah sebetulnya oleh karena iman. Oleh karena iman, maka dia menjadi anak Abraham. Dan itulah sebabnya kita pun adalah anak-anak Abraham oleh karena iman, oleh karena rohani, bukan biologis. Kita semua adalah anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah. Lalu bagaimana kita lihat di sini, ya, bahwa walaupun kita adalah orang percaya yang datang ke gereja, yang disebut sebagai orang Kristen, orang percaya. Tapi sesungguhnya tidak semua daripada kita itu adalah orang percaya yang terpilih. Ya. Walaupun kita sudah ada di dalam kelompok pemilihan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan, ya, tidak semua anak-anak Abraham, tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Walaupun mereka adalah bapa, keturunan daripada bapa leluhur. Tetapi apakah dengan demikian dikatakan, ya, ayat berikutnya mengatakan, apakah firman Allah gagal? Tidak sama sekali. Allah sangat berdaulat. Allah tidak pernah gagal. Ya, walaupun tidak semua orang Israel adalah Israel, ya. Maka pernah dikatakan, ya, Nathanael, dialah tanda-tanda Israel yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini, ya, anak-anak perjanjian, anak-anak rohani yang oleh karena iman, ya, sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti itu, ya, Allah datang kepada Sarah, ya. Dan satu hal lagi, Allah mempunyai sebuah rencana yang begitu baik, rencana yang begitu menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, dan apa yang dipikirkan Allah tidak pernah bisa kita tangkap dengan pikiran manusia. Sebab Allah itu transenden. Allah begitu maha tinggi. Pikiran kita tidak mungkin bisa menangkap apa yang dipikirkan Allah. Maka dikatakan adalah, rancanganku bukan rancanganmu. Tapi rancangan Allah semata-mata ada kebaikan semata. Walaupun pada saat itu seringkali terlihat bukanlah sebuah kebaikan. Tetapi pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ishak dengan anaknya, ya, Ishak dan Ribka dengan anaknya, ya, pada waktu Ribka masih hamil, ya, dia hamil Esau dan, ya, dia dan Yakub, ya,
pada waktu dia hamil, ya, apa yang dikatakan oleh Allah? Sebab pada waktu sebelum mereka dilahirkan, ayat yang ke-11, ya, dan belum bisa berpikir bahkan melakukan apa yang baik dan apa yang jahat. Tapi Allah punya sebuah rencana yang matang, sebuah rencana yang baik, yang akan diteguhkannya. Ya. Jadi Allah membuat rencana yang baik diteguhkan. Dan kita pun dipanggil oleh Allah adalah berdasarkan rencana Allah. Bukan oleh karena perbuatan baik kita diselamatkan. Maka dikatakan, ya, bahwa kepada Ribka bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ini ada sebuah pemikiran yang terbalik. Sebab kita tahu anak yang tertua pasti mendapat hak anak sulung. Tapi justru anak daripada Ribka ini dibalik. Ya, justru yang muda dialah yang mendapatkan hak kesulungannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua berjalan dengan baik dan kita lihat dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan Allah membuat dan memutuskan sesuatu dengan pikiran Allah yang transenden, yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi kita harus dapat menerima itu, karena itu satu kebaikan. Jadi hak Allah secara prerogatif adalah dikatakan Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Apa hak kita? Kita tidak punya hak sama sekali. Ya. Tapi kita tahu di dalam kedaulatan Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, sebab Allah Maha Adil. Segala sesuatunya akan diberikan kepada kita dengan sangat adil. Kita tidak bisa memprotes kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengatakan di sini bahwa Allah bermurah hati kepada Yakub, atau Allah bermurah kepada siapapun yang Allah mau, itu hak Allah. Yang pasti akan memberikan yang baik buat kita pada akhirnya. Jadi, pemilihan Allah bukan bergantung kepada usaha manusia, tetapi itu adalah hak Allah, kemurahan Allah, dan kemahatauan Allah, sehingga memilih kita sesuai dengan kedaulatan Allah. Allah bisa saja menjadikan Fir'aun dengan kekerasan hatinya, sehingga Allah dapat menyatakan bahwa kekuasaan Allah, hak Allah, bahwa kekuasaan Allah tidak ada lawan. Maka diberikan tulah yang menghancurkan seluruh dewa-dewa di tanah Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah Allah yang transenden, yang tidak bisa kita pikirkan. Sebab bagaimana bisa kita memikirkannya? Kita ini hanya buatan Allah. Kita ini hanya ciptaan Allah. Kita tidak mungkin
bisa untuk membuat sebuah protes kepada Allah. Tapi satu hal yang kita tahu, Allah Maha Adil dan Allah sangat mengasihi kita. Semua. Tetapi di dalam kemahatauan Allah dan kedaulatan Allah, Allah tahu semua yang terjadi. Jadi Allah memilih kita. Pemilihan Allah itu di dalam kemahatauan Allah. Walaupun saya katakan, tidak semua dari kita sebenarnya yang terpilih. Ya. Sebab sejak awal Allah tahu itu. Ya. Sebab kalau kita terpilih oleh Allah, maka pasti kita akan sempurna sampai akhirnya. Sebab kalau Allah memilih kita, malah Allah memilih kita, Allah akan memberikan anugerah pertobatan kepada kita. Dan bukan saja anugerah pertobatan kepada kita, tetapi Allah juga akan memberikan pengudusan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sudah bertobat tetapi hidupnya tidak terjadi pengudusan, maka kita harus bertanya, apakah betul Allah memilih dia? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita ini begitu menjadi teka-teki. Ya, kalau Allah memberikan kekudusan pada, Allah juga memberikan pertobatan kepada kita. Apa itu pertobatan? Kita mempunyai pola pikir seperti Allah. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, ya, maka kita mempunyai perasaan Allah. Kita juga mempunyai pikiran Allah. Dan kalau kita mempunyai perasaan Allah dan pikiran Allah, maka tidak mungkin kita akan menjauh dari Allah. Dan tidak mungkin kita bisa disesatkan oleh iblis. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Ada seseorang yang bertanya dan mengatakan kepada saya, Pak, kalau memang Allah memberikan ujian kepada kita, itu bisa dengan kemiskinan dan bisa juga dengan kekayaan. Kalau begitu saya boleh nggak pilih? Saya mau diuji dengan kekayaan saja. Saya tidak mau diuji dengan kemiskinan. Saya katakan kepada dia, dalam hati saya berkata, itu mah lu egois sekali, lu cuma mau berpikir yang enak, tapi tidak mau berpikir dampaknya. Sebab kekayaan itu sebetulnya adalah ujian yang lebih sulit. Karena kita diuji melalui diri kita. Kita punya satu bagian, satu harta, mamon yang banyak. Dan biasanya orang yang punya mamon yang banyak, maka dia akan berkata, dia sanggup melakukan apapun juga. Dia tidak takut. Tetapi orang yang diuji di dalam kemiskinannya, maka dia berpikir, oh kalau saya musim ini, kalau saya tidak taat, saya akan begini. Atau kalau saya tidak taat, saya akan jadi penjahat, saya akan dibuang oleh Allah. Jadi sesungguhnya ujian dengan kekayaan yang mungkin itu akan menjadi lebih berat dibandingkan ujian di dalam kemiskinan. Tetapi kemiskinan Tuhan pun tidak akan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan mengatakan,
buat orang yang benar. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat dia meminta-minta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa hak kita sebetulnya untuk menentang Allah? Kita tidak punya hak untuk menentang Allah. Kita nggak punya hak sama sekali. Yang ada adalah kita harus mengikuti apa yang sudah Allah rencanakan buat kita. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa Allah tidak menjadikan aku seorang kaya, aku seorang yang begini, seorang yang begitu? Allah mengenal siapa kita. Allah tahu kemampuan dan kekuatan kita. Sebagai seorang penjenang, ya, dia membuat dari tanah liat sebuah piring yang biasa atau sebuah patung yang indah. Lalu yang dianggap sebagai kesuksesan bukan karena dia dianggap indah oleh sesama manusia. Tapi yang Tuhan anggap sukses adalah bahwa apapun yang Allah ciptakan dapat sesuai dengan rencana Allah, dapat sesuai dengan fungsinya. Yang menjadi piring dia dapat menjadi piring yang baik, yang menjadi panci, yang menjadi patung. Semua dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah yang dianggap kesuksesan, bukan di mata manusia. Maka, pada waktu Allah yang memberikan seorang 1 talenta, ya, 2 talenta, 5 talenta, mereka yang sukses, yang Allah katakan, hai hambaku yang baik, kemarilah, masuklah di dalam kerajaanku. Allah tidak melihat sukses yang ada. Yang Allah lihat adalah apa yang sudah kita lakukan. Allah tidak melihat keberhasilan kita. Allah melihat hati. Apakah kita sudah berusaha dengan tulus? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang Allah lakukan. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitu juga. Kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah, maka itulah kesuksesan yang sejati. Itulah kesuksesan. Allah menganggap kita berhasil. Bukan seorang yang seperti Elia, yang bisa membuat mujizat dengan luar biasa seperti Elisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, walaupun tanpa sebuah perbuatan mujizat, tapi Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang Allah inginkan, rencanakan di dalam kehidupan kita dengan baik? Kalau kita sudah lakukan itu dengan baik, itulah kesuksesan kita di hadapan Allah. Maka Allah akan memanggil kita dan Allah akan mengatakan, hai hambaku yang baik, masuklah di dalam kerajaanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak semua yang Allah pilih menjadi bangsa Israel
sebagai umat pilihan, tidak semuanya yang diselamatkan. Bahkan sebagian besar tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan setiap anak Tuhan yang sudah dibaptis dia akan selamat, itu sebuah penipuan. Tetapi satu hal juga adalah kita yang sudah dipilih, dan kalau Allah benar-benar sudah memilih kita, maka kita pasti akan selamat. Sebab kalau kita sudah dipilih, maka roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Kalau kita lihat ada ayat, misalnya di dalam Ibrani 6, mereka yang telah mempunyai karunia-karunia rohani, mereka yang telah mendapatkan perjanjian Allah, mereka yang telah hidup di dalam anugerah Allah. Tapi yang murtad lagi, maka tidak ada lagi pengampunan. Yang sebetulnya mereka bukanlah pilihan-pilihan Allah. Sebab pilihan Allah pasti mempunyai roh Allah. Dan roh Allah yang ada di dalam tidak mungkin bisa, tidak akan mungkin bisa tersesat. Mungkin kita bisa melakukan dosa, tapi dalam waktu yang tidak lama kita akan kembali bertobat kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita bertanya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan rencana Allah. Sebab kerajaan Allah itu sebetulnya ada di dalam hati kita. Dan dimanapun kita ada, kita berkewajiban untuk mensiarkan kerajaan Allah dengan jalan kehidupan yang penuh dengan buah roh. Sehingga orang akan melihat bahwa kita adalah duta-duta Allah. Sehingga orang akan melihat bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, pimpin kami senantiasa Tuhan, sehingga apapun yang ada di dalam diri kami itu adalah Roh Kudus belaka. Jangan ada kuasa-kuasa jahat yang ada di dalam kehidupan kami, tapi biarlah Roh Kudus memimpin kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu adalah apa yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah setia menyertai kami. Kami berdoa juga
bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan ataupun dalam keadaan lemah fisik. Kami percaya Engkau Allah tidak berubah. Mari Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang punya pergumulan mendapat kekuatan yang baru. Bapa di surga, kami mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari arahkanlah hatimu. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali, kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Kau besar dan mulia, ajaib semua